Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 12 Maret 2024. Kalau menurut kalender saya, hari ini libur lagi. Kalau kemarin adalah libur Hari Raya Nyepi, hari ini libur lagi karena permulaan puasa. Selamat menjalani dan menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudari kita yang menunaikannya, yang memasuki bulan suci Ramadan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 16. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah sekian lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika kuliah teologi di Yogyakarta, suatu hari saya pernah ditabrak mobil ketika mengendarai sepeda motor. Motor dan kaki saya sampai masuk ke kolong mobil. Untunglah pengendara mobil ini tanggung jawab dan segera saya dilarikan ke rumah sakit. Syukur kepada Allah tidak ada yang serius. Tapi semua lengan, kaki besot-besot dan saya tidak bisa jalan karena kaki kanan saya bengkak besar sekali. Meski tidak patah tapi bengkak sangat-sangat besar. Lalu saya diberi crutch, alat bantu untuk berjalan agar bisa menggantikan kaki yang tidak bisa menapak ini. Seorang teman di depan kamar saya di seminari, dia memberi saya sebuah lonceng dan mengatakan kepada saya, "Ki, kalau lu butuh sesuatu, lu bunyiin aja loncengnya. Nanti aku yang dengar akan datang untuk membantu." Indah sekali
komunitas indah sekali persaudaraan di seminari. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan istimewa. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Mukjizat ini terjadi di pelataran kolam Betesda. Kata Betesda berakar dari kata Ibrani yang berarti rumah kemurahan atau rumah anugerah. Orang-orang Yahudi percaya bahwa ketika air di dalam kolam Betesda bergoncang, artinya malaikat Tuhan datang. Dan siapapun yang terlebih dahulu masuk ke kolam itu akan menjadi sembuh. Sekarang mari kita berpikir, lantas bagaimana dengan nasib orang yang lumpuh yang tidak bisa berjalan? Bagaimana ia bisa menempuh masuk ke dalam kolam Betesda itu saat airnya mulai bergoncang? Maka dirinya sudah 38 tahun berada di kolam Betesda itu karena tidak ada orang yang membantu dirinya. Maka Yesus datang menghampiri si lumpuh ini dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Dan orang itu menjawab, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri berusaha tertati-tati jalan ke kolam itu, orang-orang lain sudah terlebih dahulu mendahului dirinya." Si lumpuh ini menaruh harapan kesembuhan pada kolam Betesda dan pada orang-orang yang bisa membantu untuk mengusung dirinya. Namun harapan itu nampak sia-sia. Dan ketika Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan si lumpuh ini menjadi sembuh. Yesus menunjukkan belas kasihnya kepada si lumpuh, sekaligus mengajarkan kepada kita, dialah harapan dalam hidup kita. Kalau Betesda tadi artinya adalah rumah anugerah, rumah kemurahan. Yesuslah yang akan menganugerahkan kemurahan dan anugerah kesembuhan kepada si lumpuh yang sakit ini. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam hidup terkadang kita putus asa, putus harapan ketika mengalami kegagalan, aneka kesulitan, sakit keras, penderitaan, dan rupa-rupa kesengsaraan. Jangan lagi gentar, jangan lagi tawar hati, sebab Yesus adalah harapan kita. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tangannya senantiasa terulur dan bersabda, "Maukah kamu sembuh?" Mari kita gapai tangan Tuhan, kita genggam tangannya, dan dengan penuh harapan kita mau berkata, "Aku mau Tuhan, jadikanlah aku sembuh." Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.